Selanjutnya kita lakukan pembuatan fungsi yang terakhir, yaitu fungsi counter. Untuk kali ini kita langsung saja, kita buka dulu software kita, GX Developer, dan tentunya kita buat new project. Ataupun jika Anda ingin memulai dari sesuatu yang sudah dilakukan Anda sebelumnya, tidak ada masalah. Menggunakan FX CPU, pastikan FX3U sebagai tipenya, dan ladder tentunya. Lalu kita buat seperti ini, kita tambahkan fungsi normally open kontak, dan kita beri nama awal, katakan X0 atau nomor berapa saja yang Anda inginkan, silakan saja, tidak ada masalah. X untuk menunjukkan bahwa alfabet tersebut memiliki fungsi sebagai input. Lalu selanjutnya adalah fungsi counter itu sendiri. Fungsi counter berbeda dengan fungsi yang lainnya jika output adalah Y alfabetnya, sementara timer adalah T, maka untuk counter kita menggunakan C. Lalu kemudian jika Anda ingin menambahkan counter yang keberapa atau counter yang mana, maka silakan saja Anda untuk membuat angka berapa saja. Contoh di sini saya menggunakan angka 0 dengan konstanta 3. Maka dia akan otomatis membuat suatu fungsi counter. Lalu saya tambahkan lagi sebuah input dari normally open kontak yang saya beri nama sama dengan counternya C0. Dan terakhir saya tambahkan fungsi output, dari namanya kita menggunakan Y, dan saya berikan angka 0 sebagai nama dari output saya. Silakan Anda membuat Y0, Y1 sesuai dengan keinginan Anda. Maka kita convert. Nah, setelah kita lakukan convert, kita lakukan simulasi dengan mengklik start ladder logic test. Kita akan menunggu sampai proses writing dan validasinya selesai. Perlu waktu mungkin sekitar 1 menit. Kita akan tunggu untuk melakukan penulisan parameter. Jika sudah selesai seperti ini, maka kita klik saja atau kita tekan Alt 1, atau Anda bisa masuk kepada sistem online debug dan device test. Seperti kembali sebelumnya, saya ingatkan bahwa yang Anda simulasikan hanya, sekali lagi hanya, bagian input, yang mana bagian input ditandai oleh alfabet X. Selain X, tidak ada manfaatnya untuk disimulasikan. Maka di sini kita hanya memiliki satu X saja, yaitu adalah X0. X0 kita ingin aktifkan. Kita aktifkan X0 dan kita lihat sebelumnya X0 di sini kondisinya terbuka, dan di sini adalah counter yang diberikan konstanta 3, nilainya masih 0. Kita lihat pada saat kita aktifkan X0 menyala, counter aktif, nilainya 1. Tapi Anda lihat bahwa output atau Y0 tidak ada perubahan apapun. Saya matikan kembali. Saya nyalakan kembali. Ada perubahan angka di sini, tapi tidak ada perubahan dari output. Saya matikan kembali. Ini adalah perlakuan untuk mengaktifkan input yang berikutnya. Anda lihat lagi. Di saat ini nilainya adalah 3 sesuai dengan konstanta yang mengakibatkan counter outputnya menyala. Karena counter output menyala dan menghubungkan arus, maka arus akan mengalir menuju ke output, yaitu Y0. Ini adalah prinsip kerja dari counter sebagai penghitung. Artinya, pada saat hitungan sudah sesuai dengan konstanta yang Anda berikan atau sesuai dengan keinginan Anda, maka barulah
dia akan memberikan sinyal kepada sesuatu hal yang Anda inginkan, di mana di sini adalah untuk menyalakan outputnya. Nah, kalau Anda ingin tahu kira-kira seperti apa time chart-nya, maka kita bisa lihat seperti yang ada di sini. Time chart dari sistem ini, Anda bisa lihat bahwa A adalah input, di mana kita menggunakan X0. Counter input adalah input dari fungsi counter yang akan diterima sinyalnya karena kita menggunakan sistem seri yang menghubungkan jalur A atau X, di mana Anda tadi sudah buat, kepada counter, maka dia akan memiliki sinyal yang sama dengan inputnya. Sementara output dari counter akan aktif apabila sesuai dengan value atau nilai konstantanya. Dan output yaitu Y, kita akan bisa lihat dari aktivasi dari input Anda, yaitu X atau di sini tulisannya A. Jika kita menggunakan konstanta 3, artinya harus ada proses di mana perubahan terjadi dari 0 menjadi 1, kemudian kembali kepada 0, menjadi 1 lagi, kembali ke 0, dan kembali ke 1 lagi. Ada 3 perubahan 0, 1 akan dihitung sebagai satu siklus. Dan itulah fungsi counter yang akan menghitung perubahan dari inputnya. Apabila sudah memenuhi kriteria yang kita tetapkan pada nilai konstantanya, maka otomatis output akan memberikan sinyal aktif pada konstanta yang sudah sesuai dengan jumlah input counternya. Karena counter outputnya terhubung dengan Y atau output dari sistem Anda, maka secara serial maksud saya, maka dia juga akan aktif secara bersamaan dengan aktifnya counter output. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai counter. Dan selanjutnya Anda akan diberikan exercise atau kesempatan untuk latihan mengenai hal ini. Dan tidak lupa ada latihan yang kita berikan nama sebagai tugas pada kesempatan kali ini atau pertemuan ke-7 ini yang dilakukan secara kelompok. Itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mencoba. Stay safe. Tetap sehat, tetap semangat, dimanapun Anda berada.